Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tema 4, subtema 2, pembelajaran 4. Dayu dan teman-teman belajar tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih. Anak-anak, sekarang ayo kita membaca teks yang berjudul Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang, mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Anak-anak, isi teks tersebut menceritakan tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih diantaranya banyak sampah berserakan, tanaman tidak terawat dan tidak rapi. Nah anak-anak, kita harus menjaga kebersihan pekarangan sekolah. Caranya dengan membuang sampah pada tempatnya, sampah yang berserakan harus disapu, dahan-dahan yang kering harus dipotong. Selanjutnya, amatilah gambar dengan teliti. Apakah yang dapat kamu ceritakan setelah mengamati gambar? Nah, anak-anak, kalian bisa menulis hasil pengamatan tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih pada kolom berikut. Misalnya, pekarangan sekolah yang tidak bersih. Pekarangan sekolah yang tidak bersih membuat suasana tidak nyaman. Banyak sampah berserakan, tidak disapu. Taman tidak terawat dan tidak rapi. Pekarangan sekolah yang tidak bersih dapat membuat siswa sakit. Oleh sebab itu, mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Caranya dengan membuang sampah pada tempatnya, menyapu sampah yang berserakan, atau memotong dahan-dahan yang kering. Nah, anak-anak, kalian pasti bisa menulis hasil pengamatan dengan bahasa sendiri. Selanjutnya, pekarangan sekolah yang kotor harus dibersihkan. Sampah-sampah yang berserakan harus disapu. Masih ingatkah kamu dengan tari gerakan menyapu lantai? Pasti masih ingat ya. Amati kembali gambar tari gerakan menyapu lantai, gerakan kepala, tangan, dan kaki. Anak-anak, kamu sudah pernah melakukan tari gerakan menyapu lantai dengan hitungan dan iringan. Sekarang, kembangkan tari gerakan menyapu lantai menggunakan pola lantai. Apa itu pola lantai? Anak-anak, pola lantai adalah pola atau garis yang dilewati penari pada saat melakukan gerak tari. Perhatikan gambar pola lantai berikut dengan teliti. Pola lantai lurus ke samping, pola lantai lurus ke depan, pola lantai membentuk huruf V, atau pola lantai lingkaran membentuk huruf O. Nah anak-anak, kalian bisa mencobanya. Jika kamu sudah bisa, iringi dengan alat musik. Alat musik yang dapat digunakan misalnya gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Jika alat musik di atas tidak ada, dapat digunakan benda-benda di sekitarmu. Misalnya, gunakan botol plastik bekas. Selanjutnya, perhatikan gambar rebana dan gendang berikut. Permukaan atas rebana berupa bangun datar lingkaran. Pada dinding gendang terdapat pola segitiga. Anak-anak, 2 atau lebih bangun datar dapat disusun susunan membentuk pola tertentu. Barisan bangun datar yang membentuk pola tertentu disebut pola bangun datar. Anak-anak, amati pola bangun datar berikut. Pola lingkaran segitiga. Maka gambarnya menjadi lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga. Berikutnya, pola lingkaran-lingkaran segitiga-segitiga. Maka gambarnya menjadi lingkaran-lingkaran segitiga-segitiga, lingkaran-lingkaran segitiga-segitiga. Supaya kalian lebih paham, ayo kita berlatih. Tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Nah anak-anak, coba perhatikan kira-kira apa ya polanya? Iya pintar, lingkaran-lingkaran segitiga-segitiga. Yuk kita lanjutkan. Lingkaran-lingkaran segitiga-segitiga, lingkaran-lingkaran segitiga-segitiga, lingkaran-lingkaran. Selanjutnya, kira-kira apa ya polanya? Iya pintar, belah ketupat persegi. Yuk kita lengkapi. Belah ketupat persegi, belah ketupat persegi, belah ketupat persegi. Nah anak-anak, mudah kan? Sekarang kerjakanlah soal-soal berikut. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Berikutnya, halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama
Tema 4, subtema 2, pembelajaran 5. Kelas dan pekarangan sekolah Dayu telah bersih. Dayu mengetahui cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Nah anak-anak, sekarang dengarkanlah percakapan berikut. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Sudah Bu, kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah Bu. Kamar mandi juga harus dibersihkan Bu. Bagus nak, jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung Bu. Baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah ya nak. Nah anak-anak, sekarang jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman. 1. Apa isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman? Isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman adalah iya hebat tentang cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah dengan selalu membersihkan ruang kelas, pekarangan sekolah, dan kamar mandi. Apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan? Ember, sikat, dan gayung. Bagaimana pendapatmu dengan isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman? Anak-anak, kalian bisa menulis pendapat tentang isi percakapan dengan bahasa sendiri. Misalnya, pendapatku, saya setuju dengan membiasakan hidup bersih di sekolah, agar semua warga sekolah menjadi sehat. Jika kamar mandi sekolahmu kotor, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamar mandi sekolahku kotor, aku akan mengajak teman-teman untuk membersihkan kamar mandi bersama. Selanjutnya, temukan kata yang dibentuk pada tabel dengan makna berikut. 1. Wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air adalah iya pintar, gayung. 2. Tempat air berbentuk tabung adalah iya hebat, ember. 3. Pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi dasar tempat berpegang adalah iya pintar, sikat. Wah kalian hebat. Selanjutnya, ayo kita membaca teks yang berjudul Cara Menjaga Kelas Agar Bersih. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan. Misalnya, lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak jatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat. Kaki atau tangan bisa terimpit. Ketika membersihkan papan tulis, harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan hidung. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting. Anak-anak, isi teks tersebut tentang cara menjaga kelas agar bersih dan sehat. Sudah tahukah kamu cara menjaga kelas agar bersih dan sehat? Pasti sudah tahu ya. Sekarang amatilah gambar berikut. Apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Dayu dan teman-teman membersihkan kelas bersama, seperti menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, menghapus papan tulis, dan merapikan meja. Nah anak-anak, sekarang tuliskan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Misalnya, cara menjaga kelas agar tetap bersih. Kita harus selalu menjaga kelas agar tetap bersih. Banyak cara untuk menjaga kelas agar tetap bersih, seperti menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, menghapus papan tulis, dan menata meja agar tampak rapi. Kelas yang bersih membuat siswa nyaman ketika belajar. Kelas yang bersih juga membuat siswa sehat. Nah anak-anak, kalian pasti bisa menulis hasil pengamatan dengan bahasa sendiri. Selanjutnya, Dayu dan teman-teman telah menjaga kebersihan ruang kelas. Mereka menjaga kebersihan kelas bersama. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Sikap itu merupakan contoh kebersamaan di kelas. Tahukah kamu dengan kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan di kelas? Yuk kita amati gambar berikut. Dayu dan teman-teman menari bersama, belajar kelompok, dan bermain peran bersama. Sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat terwujud kebersamaan di kelas? Anak-anak, sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas diantaranya saling menghormati walaupun berbeda agama, menghargai pendapat teman, tidak membeda-bedakan teman, membantu kesulitan teman, bermain bersama, tidak saling mengganggu. Nah anak-anak, biasakan sikap-sikap tersebut di kelasmu agar terwujud kebersamaan. Kalian juga bisa menceritakan kegiatan yang mencerminkan sikap kebersamaan dengan teman di kelas. Misalnya seperti cerita Dayu berikut ini. Aku dan teman-teman selalu hidup rukun di kelas. Kami sering belajar kelompok, menari, dan bermain peran bersama. Sekarang kerjakanlah soal-soal berikut. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.